adik-adik semua. Bagaimana kabarnya? Haleluya, puji Tuhan, luar biasa. Yeay! Apa ada yang tahu hari ini kita mau membahas tema apa? Tema kita pada hari ini adalah ketidakpercayaan kita membatasi kuasa Allah. Kakak yakin adik-adik semua yang ikut Bina Iman ini pasti percaya dong sama Tuhan Yesus. Terlebih lagi kepada Allah Bapa di surga. Hari ini kita mau angkat pujian Hatiku Percaya. Halo adik-adik semuanya, apa kabar kalian? Semoga kita semua sehat selalu ya. Dan ketemu lagi sama kakak, Kak Karel. Kita kembali di kegiatan Bina Iman Anak Online Santo Gabriel pada Minggu 4 Juli 2021. Dan kita akan membaca, mendengarkan kembali firman Tuhan supaya menumbuhkan iman kita kepada Kristus ya. Dan minggu ini bacaannya diambil dari Markus 6 ayat 1 sampai 6. Nah, kakak udah pegang Alkitab kakak, dan kakak harap adik-adik semuanya sudah pegang Alkitabnya masing-masing ya. Nah, langsung aja yuk kita baca dalam hitungan ketiga. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat awalnya. Sedang murid-muridnya mengikuti dia.
pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya, dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mukjizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka." Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, adik-adik, kita baru aja baca firman Tuhan minggu ini. Ada 6 ayat bacaannya, dan judulnya ini pasal 6 di atas tuh ya, kita bisa baca Yesus ditolak di Nazaret. Nah, kita tahu sendiri Tuhan Yesus itu orang Nazaret, tapi dia ditolak. Jadi kurang lebih bacaan firman Tuhan minggu ini adalah penolakan atas ketidakpercayaan orang sekampung Yesus terhadap Tuhan Yesus ya, adik-adik. Nah, ini sungguh ironis. Kenapa? Karena seorang nabi di kampungnya sendiri itu ditolak oleh warga ya yang terdekat dia ya, sekampung dia gitu ya. Dan padahal Tuhan Yesus udah di sini dikatakan udah mengajar, udah melakukan pengajaran dia, hal-hal yang baik kepada kita ya, maksudnya yang mendengar di saat itu gitu. Nah, tapi karena pengajarannya, mukjizat-mukjizatnya tadi yang dikatakan oleh Alkitab sendiri, maka orang-orang yang mendengar dia, sekampung dia itu jadi nggak percaya. Kenapa? Karena dia kan sekampung sama kita, dari mana dia bisa dapat mukjizat itu? Mereka bertanya-tanya begitu ya, adik-adik ya. Mungkin ada juga mereka merasa dia itu tetangga kita gitu. Jadi ada mungkin rasa tidak senang begitu ya terhadap orang yang melakukan hal yang luar biasa gitu. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa orang-orang tersebut yang tidak percaya sama Tuhan itu ya belum tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan saat itu. Bahwa Yesus itu berkuasa atas perkataannya, atas pengajarannya saat itu ya adik-adik. Nah, begitu. Kakak juga sering berpikir nih adik-adik ya. Nah, kita mengatakan percaya bahwa Tuhan gitu berkuasa. Misalnya kita minta hujan sama Tuhan gitu, kita percaya sama Tuhan gitu kan. Tapi seharusnya kalau kita percaya sama Tuhan, hujan itu datang dan misalnya benar-benar datang, ya kita harus persiapan dong supaya nggak kena hujan, misalnya bawa payung gitu kan. Tapi kenyataannya kita nggak bawa payung gitu ya adik-adik ya. Nah, apakah kita perlakuan kita, perbuatan kita itu menunjukkan kita percaya? Ya kita hanya berharap, kita hanya ingin, tapi ya tidak melakukannya gitu adik-adik. Itu sama aja nggak percaya berarti ya adik-adik ya. Nah, di Injil ini tuh, bacaan minggu ini tuh ya, Tuhan Yesus ya berada di kampungnya sendiri, kemudian mengajar, intinya gitu adik-adik ya, di rumah ibadat, dan orang-orang itu tidak percaya gitu adik-adik. Yang tadi ya, saudara Yoses, terus saudara-saudara perempuan yang ada bersama kita, seperti itu ya adik-adik ya. Kitab suci sendiri mengatakan kepada kita
bahwa karena ketidakpercayaan mereka, Tuhan Yesus tidak melakukan satupun mukjizat kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit saja. Nah, tadi kan Tuhan Yesus meletakkan tangannya atas mereka. Dan Tuhan Yesus merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Itu adik-adik. Nah, intinya bahwa kalau kita sebagai pengikut Kristus, ya kita harus percaya sama Tuhan. Ya kita syukur dah. Saat ini kita tahu Tuhan Yesus Kristus. Mungkin orang-orang zaman dulu itu ya nggak tahu gitu kan. Jadi mereka masih bertanya-tanya. Kita udah jelas dikasih pengajaran oleh orang tua kita datang ke gereja, kita baca Alkitab bahwa Tuhan Yesus Kristus itu ya adalah Tuhan. Masa kita nggak percaya lagi, adik-adik? Nah, dan Yesus juga berkata nih, jika kamu percaya, kamu akan menerima apapun yang kamu minta di dalam doamu. Jika kamu percaya, kamu akan menerima apapun yang kamu minta di dalam doamu. Adik-adik percaya sama kakak, ingat selalu perkataan dari Tuhan Yesus ini. Percayalah, maka kamu akan mendapatkannya. Mulai dari sekarang adik-adik, misalnya adik-adik lagi belajar di sekolah, mau tes, ujian besok, percaya sama Tuhan, berdoa supaya hasilnya baik. Ya jangan lupa juga belajar gitu adik-adik ya. Belajar dan berdoa, serahkan sama Tuhan. Lakukan yang terbaik, maka kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Kakak pernah di posisi itu, adik-adik. Kakak berdoa, aduh pusing Tuhan, besok ujian, tolong bantu saya udah belajar supaya saya bisa menyelesaikan soal-soal atau pertanyaan-pertanyaan ujian besok. Setidaknya itu membuat kakak menjadi lebih berani, tidak terlalu takut menghadapi ujian besok. Dan kakak jadinya percaya diri besoknya. Oh, Tuhan bisa membantu kakak untuk ujian. Akhirnya fresh, lepas gitu, nggak ada beban pikiran. Kakak belajar, kakak berusaha, Tuhan Yesus ada di samping kakak. Puji Tuhan, yang kakak dapatkan itu baik gitu ya, walaupun bukan yang terbaik tapi itu baik buat kakak dan menjadikan kakak kedepannya ya pelajaran untuk bisa meningkat terus-terus ya gitu ya, belajar terus-terusan begitu adik-adik. Ya intinya begitu ya, apa yang kita percaya, permintaan kita kepada Tuhan, ya kita harus menyampaikan gitu setulus hati, dan niscaya kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan gitu ya adik-adik ya. Nah, jadi bacaan firman Tuhan itu minggu ini adalah mengenai hal itu gitu. Ketidakpercayaan terhadap di Alkitab ini mengajarkan kita dalam dunia saat ini, dalam zaman saat ini ya, kita dengan berbagai macam masalah kita harus percaya apapun terhadap Tuhan untuk membantu hidup kita ya. Sekian dari kakak, dan kakak harap kita semua selalu dalam keadaan sehat dalam kondisi pandemi saat ini. Semoga kita selalu tetap semangat, selalu datang ke Bina Iman Anak online, melihat ya, nonton gitu, dan nanti mudah-mudahan kita secepatnya bisa datang ke gereja langsung untuk mendengarkan firman Tuhan langsung dari kegiatan misa. Begitu adik-adik ya. Dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Dadah. Halo adik-adik semua, sekarang kita akan membuat kreativitas pembatas buku. Yuk, kita sama-sama siapkan alat dan bahannya. Pertama-tama kita butuh kertas lipat, gunting, lem atau selotip, atau double tip juga boleh, lalu spidol untuk menghias. Nah adik-adik, setelah kita nyiapin alat dan bahan, yuk kita mulai. Hari ini Ibu akan mencontohkan pembatas buku yang bentuknya burung ya. Nanti kalau misalnya adik-adik mau bikin bentuk lain juga boleh, tinggal dikreasiin aja sendiri dan dipilih mau bentuk apa. Yuk kita mulai. Pertama-tama kita ambil kertasnya ya. Di sini Ibu pakai kertas warna hitam. Pertama
kita lipat jadi 2, jadi segitiga ujung ke ujung. Nah, seperti ini. Setelah terlipat jadi segitiga seperti ini, kita lipat lagi ke arah atas. Sebelahnya juga. Lalu setelah jadi seperti ini kita buka. Nah, di sini kan ada titik nih. Dari bagian atas kita sambungkan ke titik yang di bawah. Lalu kita lipat lagi, kita setrika yang rapih ya. Lalu ujung sebelah kanan kita lipat ke tengah. Ujung sebelah kiri juga kita lipat ke tengah. Jadi seperti amplop ya bentuknya. Nah, setelah berbentuk seperti ini, kiri kanannya kita buka lagi. Lalu kita lipat ke atas. Nah, seperti ini adik-adik. Setelah terlipat ke atas seperti ini, bagian ini kita masukkan ke dalam. Nah, seperti ini ya. Nah, depannya jadi begini. Nah, sebelah lagi juga sama. Kita lipat ke atas, lalu kita masukkan ke dalam. Nah, badan pembatas buku kita sudah jadi. Tuh, kita tinggal membuat bagian mata, lalu bagian paruh dan bagian kaki. Yuk, kita buat lagi. Di sini ibu mau bikin bagian hidungnya ya, bagian paruhnya. Kita gunting segitiga untuk bagian paruhnya. Nanti adik-adik kira-kira supaya paruhnya tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Nah, kita ukur dulu. Nah, udah pas ya. Lalu kita ambil lagi untuk bagian matanya. Di sini ibu lipat 2 dulu supaya mata kanan sama mata kiri besarnya sama ya. Kita gunting berbentuk lingkaran. Nah, sudah jadi. Lalu kita tempel di sini seperti ini. Nah, lalu kita buat bagian kakinya. Di sini kakinya ibu lipat 2 juga supaya kaki kanan sama kaki kirinya bentuknya mirip. Satu, kita bentuk lengkung ya, seperti kaki burung ya. Nah, setelah itu kita taruh di bagian bawahnya. Nah, seperti ini. Yuk kita mulai mengelem. Nah, setelah kita lem, di sini ibu mau bikin matanya ya, supaya matanya jadi hidup. Nah, kita bikin bola matanya. Ya, sudah jadi pembatas buku kita. Sekarang kita bikin bagian sayap. Nah, ini bagian sayapnya. Nah, di sini adik-adik boleh ditutup pakai kertas berwarna hitam lagi, atau boleh diwarnai dengan spidol. Setelah itu, yuk kita tulis ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita diambil dari Markus 6 ayat 4. Di sini ibu bikin seperti ini ya, seperti pohon tempat burungnya bertengger untuk menuliskan ayat hafalan. Nanti adik-adik bebas, bisa di mana saja menuliskan ayat hafalannya di bagian yang kosong. Seperti ini ibu menuliskannya di bagian bawah. Kalau yang hiu, ibu menuliskannya di sekeliling pembatas buku kita. Nah, kalau yang bentuknya panda dan yang bentuknya burung, ibu tulis di bagian bawahnya. Oke, yang sekarang ibu juga akan tulis di bagian bawahnya ya. Sebelumnya ibu tempel dulu. Nah, kita tempel seperti ini ya. Nah, yuk kita tulis sama-sama ayat hafalan kita dari
Markus 6 ayat 4. Kita tulis ya di sini ya. Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan rumahnya. Nah, sekian kreativitas kita hari ini adik-adik. Oh iya, minggu ini kakak akan mengumumkan pemenang kreativitas. Disimak yuk di video selanjutnya. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Dadah. Gimana tadi firman Tuhan dan kreativitasnya? Seru bukan? Gak kerasa ya, kita udah mau udahan lagi nih bianya. Tapi gak apa-apa, kita masih bisa ketemu minggu depan. Kalian hebat banget udah nonton Bina Iman ini sampai akhir. Jangan lupa dikerjain ya kreativitasnya. Kalau udah dikerjain, jangan lupa difoto, terus post di IG atau di FB dan tag Bia Santo Gabriel. Nah, sebelum menutup perjumpaan kita pada hari ini, kita mau berdoa dulu ya. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah menyertai dan membimbing kami dari awal pertengahan sampai akhir Bina Iman online kami hari ini. Tuhan, sekarang kami akan melakukan aktivitas kami seperti biasa. Kiranya Tuhan selalu sertai kami. Tuhan tolong berikan kami semua kesehatan agar wabah corona ini bisa lekas sembuh dan kami semua bisa melakukan pertemuan tatap muka. Terima kasih Tuhan atas berkat dan rahmat-Mu pada kami hari ini. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa ya untuk selalu saksikan Bina Iman Online Santo Gabriel di YouTube setiap jam 7 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Sampai jumpa minggu depan adik-adik.